Hai, aku Fur Citra, umur 30 tahun. Dengan umur segini emang salah ya kalau aku suka BTS? Puri Citra. Hai. Ini kita masuk ke episode 4. Emang salah ya kalau umur 30 tahun dan suka sama BTS? Salah nggak? Ya enggak lah. Kok ngegas? Tenang dulu ya. Sabar. Baru opening ya. Baru opening. Nah, kalau misalnya ditanya sama orang, Ui itu udah masuk bucin ke BTS, iya atau enggak? Iya, kayaknya semua orang udah pasti Iya lah kayak gitu ya, karena kayak kadang-kadang kan ada yang enggak, aku suka sama BTS tapi enggak bucin sih. Mungkin kalau misalnya versinya suka doang tuh kayak ya udah suka aja menikmati, cuma tahu bagus nih udah gitu doang. Cuma kan kalau bucin mungkin kayak membeli apa yang BTS pakai, membeli apa yang BTS jual. Kebetulan ini BTS bukan DNA. Betul. Kayak kalian itu emang itu nggak bucin. Ini bucin ya Bucin jatuhnya. apa? Oke, sekarang aku pengen Ui ngejelasin kenapa sih suka BTS. Aku pengen Ui menjelaskan dengan 5W. Wow, 1 W. macam belajar gue 5 Macam belajar. Jadi ada why, who, what, when, where, dan how. Oke, kita mulai dari why dulu. Kenapa suka sama BTS? Kalau alasan yang sangat-sangat lumrah ya pasti kayak karena BTS itu emang sebagus itu lumrah. Tapi kalau untuk personalnya BTS itu membantu aku untuk bisa lebih mencintai diri sendiri dibandingkan aku sebelumnya. Kapan berarti mulai suka sama BTS? Kalau kapan tuh aku baru dari 2018-an awal. Bener-bener kayak oh ada notice nih sedikit terus tiba-tiba aku belum mau suka karena dulu aku masih tim JYP. Tim JYP aku dulu awal banget dari K-popers aku 2PM saat itu. 2PM. Oke, berawal dari situ, terus kan 2PM kan agak-agak tuir ya, angkatan tua ya, ya. Pada Wamil segala macam, turun tuh jadi ke GOT7. Dari situ kayak aku bukan bilang GOT7 gak memberi dampak kebahagiaan untuk hidup aku ya, cuma saat itu aku lagi mungkin di titik terendah aku, BTS ada nih di hidup aku nih gara-gara adik aku sebelumnya ARMY duluan. Aku kepo-kepoin BTS kok gue lebih seneng sih, lebih kayak bahagia, lebih kayak termotivasi untuk menjadi produktif lagi gitu loh pas BTS itu. Karena aku sekalinya suka tuh emang harus mendalami dulu baru gue bilang kayak oke, gue suka gitu. Siapakah yang membawa BTS ke kehidupan Ui? Itu ternyata adiknya. Pertamanya adik aku. Dan apanya adalah Awalnya tuh adik aku nonton ini kan, nonton kayak reality show-nya gitu di V-Live. Aku lihat Jungkook lagi makan. Kok gue ngeliat nih orang cowok makan gue nafsu ya gitu. maksudnya nafsu makan kan? Nafsu makan. Iya, Jangan sampai salah. Kayak gitu. Jadi kayak dari situ mencari tahu segala macam, baru kayak nyetel lagunya, terus nontonin reality show-nya segala macam. Kok mereka menyenangkan ya gitu. Dan itu terus semakin suka dan semakin suka ya Semakin suka biasanya. pastinya, kayak tadinya kan awalnya cuma kayak Jungkook. Kok makin lama kok semuanya Ternyata ada semuanya, poin-poin. karena kalau di variety show biasanya keluar tuh ya kepribadiannya. Masing-masing punya poin yang bisa kita cintai gitu loh. Kalau misalnya aku tanya, sebesar apa sih seorang Ui mencintai BTS? Aduh, sebesar apa? Kalau ngomong sebesar itu bingung ya mau sebesar apa mau mengungkapkannya. Intinya ya lebih besar cinta kita terhadap Tuhan lah. Ada berada di bawah hati ya. Ya iya dong. Nah, sampai misalnya nih kayak Ui mengeluarkan uang karena menurut aku ya, sebagai aku kan juga suka sama K-pop ya, YG Family. Iya, ya YG kan? Family, aku suka banget sama mereka. Nah, tapi karena mereka itu sebenarnya nggak terlalu banyak ya merchandise-nya. Di compare sama BTS BTS jauh. kan BTS banyak banget kan. Waktu itu sampai aku ke Korea aja ada yang nitip di Dunkin Donut. Terus ini ada, belum lagi yang emang mukanya BTS. Berapa persen dari penghasilan Ui yang Ui keluarin untuk kebucinan terhadap BTS? Bisa bilang banyak gitu. Banyak. Coba deh kalau gitu sekarang kita challenge Ui ya. Kita hitung. Takut nggak sih kalau kita hitung? Ini tapi bukan bermaksud teriak ya. Bukan maksud ya, biar kayak, tapi ini bukan exact number ya. Iya. Ini kayak sekitarnya aja. Ini aku buka kalkulator ya. Kita mulai dari tiket konser udah berapa kali? 5 ada. 5 ada. 5 itu kira-kira per konsernya berapa ya? Nah, masalahnya gini kan BTS itu Oh, kamu konser nggak cuma di Indonesia ya? konser BTS paling termahal tiketnya yang aku beli itu Jeng-jeng, agak deg-degan. karena belinya kan sama Calo ya? calo US. Belinya bayarnya pakai dolar hitungannya. Dan itu kalau nggak salah 16 juta. 16 juta.
Itu H-1 aku beli karena sebenarnya aku udah punya tiketnya nih, cuman sectionnya aku kurang suka. Saat itu aku nonton sama adik aku kan, terus kayak pokoknya Ayu mau ganti gitu. Gue sama anaknya agak ambisi gitu sih. Tapi ini nggak menuntut kalian untuk ambisi juga, cuman kayak selagi kalian emang lagi bisa dan ada rezeki dan jangan sampai menyesal, ya udah nggak apa-apa. Sekitar 16 juta ini di Singapura. Singapura waktu itu. Berarti section yang paling deket lah ya ibaratnya Deket. sama lidah panggung kan Betul. biasanya kan. Kayak keringat Jungkook Glia dan 16 juta yang termahal. Berarti kalau yang kecil-kecil kita hitung let's say 2 juta. nggak ada yang 2 juta. Nggak ada. Nggak ada. Konser BTS nggak ada 2 juta. Nggak ada. Berapa? Harus kaya ya aku kalau gue sama BTS. Takut banget gak sih? Gak ada beneran konser BTS Kalau 2 mungkin juta. kalau di websitenya itu masih ada kayak 3 juta. Tapi 2 harus juta. war ya? Tapi harus war. Jadi berapa paling murah kalau beli di Calo gitu? 6 Kalau nggak juta. dapat war ya? 6 juta. 6 juta. Oke, kamu let's say udah datang ke 5 konser lah ya. 6 kali 30 juta ya tadi 16. Itu di luar sama aku nonton awards loh, Beb, kayak apa MMA. Kamu udah nonton juga ya? Wow, aku sampai merinding, tolong. Nonton MMA, nonton AAA. Oke, kita simpulkan 10 juta aja 2 kali ya, kan 2 tahun berturut-turut. Tapi kan setahun ada 2 awards aku nonton. Oke, kita tambah lagi ya. Kita tambah lagi. Ini mudah-mudahan nyokap gue gak nonton sih. Gue gak tau nyokap gue segitu. Oke, itu belum sama, maaf, belum sama tiket pesawat. Kita simpulkan, ini baru kasar ya selama 2 tahun ini. Terus Penginapan. iya, penginapan. Dan aku gak mungkin seminggu, 2 minggu. Oh my god. 2019 aku Juni ke Juli sebulan sama adik aku. Jadi nyewa Oke, Airbnb 24 nih aku udah hitung di kepala 20. Ini kan kita kasar ya ngomongnya 24. Itu sekali ke Korea kan? Iya kurang lebih 6 kali. Oke, 24 bahkan aku udah mulai nggak bisa hitung 140-an ya. Takut juga nggak kamu melihat takut hasil banget. ini? Kayak Boleh dicairin nggak tuh? Gitu. Oke, sekarang ini di belakang ada merchandise, ada album-album. Itu kamu beli semuanya atau Beli semua versi. debak? Oke. Ini semua album kan yang kanan kan? Iya, ada DVD-nya juga. Ada di video itu 2. Sebenarnya di situ juga ada Beb, kotak bucin aku tapi nggak bisa dipajang. Oke, itu jadi totalnya ada berapa, inget nggak? Nggak lebih dari 20. Ini aja 22. Oh, iya, 22 ya? Masa sih? Gila. Ya hitung aja 20. Oke, totalnya satu albumnya kurang lebih berapa kasarnya? Kalau PO kan bisa 400-an ya. Kalau kita beli langsung di sana ya 2,5-300 kali ya. Laki gue harus menerima kebucinan gue nih, beliin gue album. Ini tadi merchandise yang terbeli seperti boneka, baju-baju, terus biasanya kalau datang ke konser ada merchandise yang di Betul. konser kan. Betul. Terus apa? Lightstick. Lightstick. Berapa sih lightstick harganya BTS? 600 apa 800 ya lupa lagi. Karena kan kita belinya pakai won kan. Iya, 800 ya. Oke, 800 kayak 2 tambah 1.600.000. Baju tadi ini Ini 1,2 ya. 1,2, ini bantal 600. Yang paling mahal tuh BTS sih baju-baju gini ya. Beli Baju. juga baju yang Jungkook pakai biar sama gitu. biar sama. Biar sama. Kan mereka suka pakai Balenciaga kayak gitu-gitu. Aku beli juga tas Gucci kayak Jungkook. Berapa tas Gucci kayak Jungkook? Coba pengen tahu. Tapi kamu harus lihat tasnya tuh kecil banget. Iya, udah berapa, coba pengen tahu tas Gucci kayak Jungkook. Jungkook tuh pakai buat di kalung ya, photoshoot doang. Iya, photoshoot doang. Beli berapa ya? 16,5 gitu. 16,5. Tapi kalau itu kan bisa buat pergi. Iya, Ya oke. kan? Dia aja udah di 252.500.000. Apa nggak siok 2 tahun ini ngeluarin? Oke lah ya, kita tutup di situ ya, karena pasti masih ada yang lain kan yang biaya tak terduga. Berarti kayak mungkin sama kotor-kotor 300 jutaan kali ya. Wow! Karena udah dewasa, pernah nggak sih kayak ada orang yang nyinyir? Aku nggak bilang netizen ya, justru aku dekat ada di dunia nyata, bukan di sosial media. Pernah. Tapi kebanyakan yang nyinyir itu adalah yang di netizen di sosial media sih. Apalagi di saat aku pindah fandom. Pas GOT7 itu aku juga punya momen yang orang-orang tuh inginkan. Jadi aku dipeluk sama Jackson saat itu. Masih ada videonya kok, kamu cantumin di sini. Iya, oke, baiklah. Ada ya ini ya Ada videonya. video. Mau dong dipeluk Jackson. Ada videonya
sebenarnya. Jadi awalnya pun aku nggak bilang langsung ke adek aku bener-bener nyari tahu BTS itu diam-diam. Aku tuh gengsi banget untuk pindah fandom karena menurut aku ya udah satu aja gitu loh. Aku harus fokus ke satu. Ya mungkin karena itu aku setia kan. Kalau pacaran pun aku satu gitu. Baik. Tapi jadi sama sekali kalau orang terdekat justru nggak ada yang protes ya? Protes sih nggak ada, cuman kayak gue heran deh sama lo, Fur. Kenapa sih lo suka banget sama Korea? Lo juga nonton Korea atau nggak nonton konsernya emang lo ngerti bahasanya? Gitu. Sebenarnya sama aja, cuman karena mungkin orang udah stigmanya Korea itu fansnya terlalu gila gitu, terlalu fanatik. Nah, Uyi, tapi kan kamu selama, aku bilang ini kegiatan ya, kegiatan yang berbucinan apalah itu ya. Kegiatan bucin sama BTS, ada nggak sih momen haru gitu yang kayak iya. Jadi aku waktu itu sempat akhirnya membuat vlog gitu, bilang kenapa sih gue bisa secinta itu sama BTS, kenapa sih gue bisa jadi ARMY gitu awalnya. Ya aku ceritain, aku tuh pernah berada di titik terendah aku, sampai kayak gue pernah nggak tidur, karena aku anaknya emang hard thinker banget gitu loh. Jadi every single thing itu tuh aku pikirin. Tapi di saat BTS ada, aku mencari tahu, aku nontonin segala macem, ya aku ngerasa aku lebih bahagia aja aku ngeliat lirik-liriknya. Mereka emang bener-bener liriknya tuh memotivasi gitu loh tentang kehidupan. Dan aku senengnya mereka itu nggak melulu tentang cinta, karena kan semua member juga kan bukan dari orang yang berada semua gitu. Pas mereka mau mencoba untuk sukses, emang lo bisa apa kayak gitu, pasti ada kan orang-orang yang mengucilkan kita walaupun kita masih berusaha gitu. Jadi kayak yaudah harus bisa yuk gitu, termotivasi. Tapi tadi kan kamu bilang ada lirik lagu BTS yang memotivasi banget. Apa sih yang paling kamu ingat? Yang paling memotivasi? Aku nggak tahu tepatnya seperti apa kata-katanya. Intinya tuh kayak lebih kegagalan ini mungkin salah satu cara untuk kamu menemukan jalan yang terbenar versi kamu. Jadi jangan pernah dengerin orang, jangan pernah ngelakuin apapun karena orang, lakukanlah karena kebahagiaan kamu. Makanya dengan kegagalan aku kemarin, jadi aku menemukan cara aku untuk bahagia, cara aku untuk bisa lebih mencintai diri aku sendiri. Kenapa jadi? Oke. Ya bahagia ya. Oke, jadi dan berkat BTS kamu bertahan sampai sekarang ini. Ya mungkin gini, bukan karena BTS doang. Jadi ini kita kan punya Tuhan ya. Mungkin cara Tuhan itu selain kita bisa mendekatkan diri sama Tuhan, tapi Tuhan memberikan cara melalui BTS gitu maksudnya. Dikasih jalan ya. Betul. Ini mohon maaf, ini kita lagi muhasabah apa gimana? Kita bukan berarti sedih, cuma kayak terharu aja karena gitu. akhirnya kamu bisa, mungkin pada saat itu kalau kamu nggak ngefans, kamu mungkin masih dalam kondisi yang kita nggak pernah mencari ya gimana caranya. Jadi ketika orang lain bilang kayak, kalau tuh udah tua masih aja suka sama BTS gitu, jangan kayak gitu. Kamu nggak pernah tahu alasan kenapa seseorang itu bisa mencintai sesuatu. Oke, ini pertanyaan terakhir dari aku ya. Jadi menurut Uyi, kenapa harus embrace gitu, menyukai mau BTS, mau K-pop secara keseluruhan gitu? Ya balik lagi tadi ke poin yang sebelumnya aku bilang, kalau misalnya itu adalah sesuatu yang bisa bikin kamu bahagia, kenapa kamu harus malu? Karena takut dijudge orang. Emang orang berdampak besar untuk kehidupan kamu? Enggak tuh. Karena sekarang juga banyak tuh karena COVID, jadi orang nontonnya Netflix, ujung-ujungnya suka Korea drama. Dan nggak sedikit orang-orang yang suka Korea itu yang sebelumnya ngatain aku. Jadi kayak, hey, welcome to the club. Welcome ya, jangan sampai nanti mulutmu harimau udah ngomong ternyata enggak juga. Oke, berarti emang salah ya kalau umur 30 tahun suka dan bucin sama BTS. Ya nggak salah. Ya nggak salah. Gitu jawabannya. Thank you ya. Thank you juga. Aku jadi bintang tamu di episode 4 ya. Ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di Emang Salah ya episode yang berikutnya. Bye.